Yoms, keledai muda. Asik. Yoms, keledai muda. Asik. Halo semua. Ya, sorry terlambat. Aman nggak? Tadi ada gangguan teknis sedikit, teman-teman. Ya biasalah. Ya, jadi teman-teman keledai muda, kita ada di acara Hansis Podcast di program ngobrolin anak Tuhan. Jadi ngobrolin anak Tuhan itu hal-hal yang terjadi di anak Tuhan, hal-hal yang realistis terjadi di anak-anak Tuhan. Nah, salah satunya itu narkoba. Narkoba itu juga menjerat anak-anak Tuhan. Nah, saat ini kita akan ngobrol dengan teman saya, itu namanya Bro Daniel Wagania. Yo, Nil. Halo Bro Anse. Manggilnya Bro kita di sini. Boleh. Oke. Kabar Ya. baik, Ya, sangat Tuhan. baik. Tuhan Sehat, bisa nafas kan? Haleluya. Nah, jadi Daniel Wagania ini teman saya. Pertama kali kita ketemu di ini ya, Nil, di kampus ya. Hari pertama Di kampus, di warteg samping rel kereta yang banyak sampahnya kita makan. Belum di situ. Itu kayaknya suara itunya dikecilin ya. Masuk ya. Oke, siap. Masuk ya? Gua matiin tuh nih. Gua tes. Masuk. Nah, Masuk masih? Oke. Oke udah. Nah, kita itu ketemu itu pas ujian saringan masuk hari pertama. Betul. Gua ke kampus itu nggak kenal siapa-siapa. Nah, jadi Daniel Wagania ini teman kuliah saya di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Jadi kita sama-sama belajar teologi, ya. Nah, ketemu itu di hari yang pertama. Gue itu belum kenal siapa-siapa. Pertama kali gue kenal lu, Nil. Ya kan? Pertama kali kenal. Terus abis ujian, kalau nggak salah kita ada istirahat makan siang. Nah, pas istirahat makan siang, itu baru kita makan, cari tempat makan. Iya, betul. Iya kan? Gitu. Cari tempat makan, cari warteg, terus inget banget kita makan di warteg yang di tengah pasar, terus di pinggir rel kereta, terus di kalau namanya pasar ya pasti ya kumuh lah. Iya. Dekat kali juga lagi nih. Iya, dekat kali, betul. Tanah Abang Iya itu kan? ya, betul. Bukan itu asli lah pokoknya. Benar-benar gue makan itu, Nil. Ya. Habis makan, besok kita lewat udah nggak ada wartegnya kan? Gue nggak ngerti tuh digusur kenapa. Nah di situ, Nil, yang gue terus lu bilang gini, gue inget banget di warteg tuh, lu bilang gini, gue mau udah biasa, bro. Lu bro panggil ya, udah biasa sih ya. Gue di penjara mah, ya udah biasa makan dengan situasi begini. Nah di situ gue kaget tuh. Nah lu kan cerita, lu pernah masuk penjara nih. Nah akhirnya ternyata lu cerita bahwa lu pernah masuk penjara karena narkoba. Nah gitu banget. Nah yang jadi pertanyaan gue, kenapa lu bisa terjerat di circle itu? Kenapa lu bisa terjerat di circle narkoba itu gitu loh? Padahal kan, jadi teman-teman, latar belakangnya ini Daniel ini anak pendeta. Iya, gue anak gembala. Tapi masuk circle itu bahkan sampai masuk ya penjara ya. Waduh. Nah itu gimana ceritanya, Nil? Gue jujur aja nggak tahu. Lu nggak pernah cerita juga sih. Karena itu juga masa lalu kan. Jadi gini. Nggak di mana-mana. Anak gembala biasanya ya kan. Anak pendeta itu emang biasanya bokap kita itu mau anaknya jadi penerus. Ya, betul. Hah? Betul nggak? Basically ya kan? Begitulah. Iya, mengharapkan anaknya itu jadi penerus. Oke. Gue laki semua, gue 5 bersaudara, gue laki semua. Dan Gue anak keempat. Abang-abang gue ini emang udah bokap gue mungkin udah lihat udah nggak ada arah ke sana gitu. Okay. Makanya dia bilang, lu kayaknya nih, kamu pasti jadi pendeta. Okay. Wah, gue bilang, dalam hati enak aja gue bilang. Nah, oke. Baru ya kayak kita dulu kecil lah, ikut wisata semat ya kan, antara gereja gitu kan. Nah, gue suka menang tuh. Gue kalau pulang pasti bawa piala. Wow. Gitu. Semakin gue bawa piala. Tunggu nih, pantesan pas ujian itu, gue ingat, pokoknya setiap ujian yang paling cepet kelar tuh lu,
Baru abis itu gua gitu. Ternyata lu punya basically yang lu suka ikut cerdas cermat Alkitab dan masih juara. Iya, itu dulu. Gitu. Nah, semakin gue juara, bokap gue semakin seneng. Udah pasirnya anak jadi pendeta pokoknya. Dari tanda-tanda telah nyata. Iya. Tapi gue nggak suka. Gue orang nggak bisa dikekang. Gue tuh orangnya keras banget. Gitu. Hingga akhirnya gue umur kelas 3 SD, gue ingat banget. Gue coba ngerokok. 3 SD? 3 SD gue ngerokok. Tapi gue sebelum gue ngerokok, gue ingat banget, gue umur 6 tahun. Gue umur 6 tahun, gue udah ngebakar sama orang. Ngebakar sama orang? Iya, gue 6 tahun gue bakar sama orang. Itu masuk RCTI. Masuk RCTI? Jadi iya, gue ribut sama temen gue bilang, lu jangan macam-macam, gue bilang, kan? Gue bakar sama lu, gue bakar beneran. Oh ya? Iya. Gue di daerah Jaksel, Mangga Besar, Ragunan. Itu gue bakar sama orang. Sejak saat itu gue udah mulai kayak gue nggak mau jadi pendeta. Gue bilang, gue enakan kayak gini, happy, gue bilang, semau gue apa adanya. Itu terus beranjak sampai gue SMP, ya kan, SD, SMP, sampai SMA. Baru SMA, gue kelas 1 SMA, gue langsung jadi bandar. Lu kelas 1 SMA jadi bandar? Bandar dulu masih bandar obat-obatan, masih zaman Megadon, Lexotan, Double L, gitu-gitu lah pokoknya. Gue happy banget belum masuk Indo. Siapa yang kenalin itu? Nah, siapa yang kenalin itu gitu? Semakin gue beranjak dewasa, ya kan? Waktu itu gue awalnya cuma minum doang, SMK ya kan? Ketemu temen nih, anak sebuah daerah lah, Jakarta Timur gitu lah. Ternyata anak ini bokapnya BD tuh bandar guys. BD obat, dia BD Lexotan, Double L gitu. Gitu. Baru bokapnya gue deketin bisnis gitu ya kan, dia mau udah otak bisnis gitu. Gue beli, nah gue jualin tuh di sekolahan gue. Bahkan gue gak sampai jual di sekolahan, gue sampai jual di kampungan gue gitu. Di Kalibata. Itu dulu pas pasien ya, pelanggan gue tuh kayak supir mobil pasar minggu Melayu lah, M16 lah, semua gitu loh. Ya, Kopaja, kan udah gak ada Kopaja ya, supir Kopaja, ojek, tuh gitu-gitu. Tuh duit mulai banyak tuh. Di situ lah gue mulai mengekang keluarga gue, bokap gue. Ngapain kok jadi pendeta, gue bilang. Gue bilang gini, jadi pendeta tuh gak ada duitnya. Ya. Gue bilang kayak gitu. Gue bilang jadi, kayak gitu. Lu udah ngerasain punya uang sendiri dari hasil itu, jadi makin kayak iya, betul. Udah enak gue di jalur ini enggak? Gue gak butuh Tuhan kok, gue bisa ngasilin duit. Gue emang dari kecil tuh udah jual koran, udah parkir gitu, udah ngocek payung kayak gitu-gitu loh. Gitu. Bahkan kalau kasar-kasar dulu masih zaman kereta gitu kan, udah mulai nodong di kereta, itu masih enak loh. Zaman Ahok tuh masih kereta tuh udah masih kayak ada pengamen, ada tukang buah, tuh masih udah kayak sekarang, masih bisa naik di atas gitu loh. Di situ gue mulai bikin gampang kok nyari duit dengan cara yang jahat gitu lah. Jadi sebenarnya sebelum lu masuk ke circle narkoba, ternyata lu punya track record yang kriminal dulu. Kriminal juga ya. Sebelum gue masuk narkoba, gue dunia kriminal dulu. Karena obat itu efeknya gini, lu emosian. Terus kalau banda lu nggak keren, banda tuh kayak lu pakai sandal jepit kemana-mana, lu ada di mobil ada orang pakai sepatu lu minta. Bagus sepatu lu. Tambah nyali gitu ya? Iya, gitu, tambah nyali. Bahkan kalau ribut pun lu kena batu, dada lu yang nggak berasa. Tapi kalau efek itu hilang, gue berasa nyesek, aduh sakit ya ternyata gitu. Efek obat itu tuh membuat gue jadi orang yang temperamental, dan itu gue tahu apa yang gue tabur saat itu tuh gue tuai saat ini. Susah banget pakai gue emosian, masih gue perjuangin gitu loh. Tapi dengan cara ya, gue orangnya, lu tahu gue nggak pernah teriak-teriak, gue orangnya diem. Lu tau gue diem bercanda, santai kayak gitu. Makanya gue inget nih waktu gue hari pertama itu yang ketemu lu, terus kita makan, pulangnya gue pulang ke rumah ditanya nyokap gimana Diannya hari pertama. Udah ada teman belum? Udah ada mah, gue bilang gitu. Temen gue ini teman saya ini pernah masuk penjara karena narkoba. Terus nyokap gue kayak takut gitu kan, jadi wah hati-hati kamu berteman sama dia gitu. Terus gue bilang enggak kok mah, tenang aja, dia udah berubah, sebenarnya gitu. Itu hal yang wajar sih. Ya, hal yang wajar. Nyokap lo ngomong gitu hal yang wajar. Iya. Temen lu sama, bekas narkoba, bekas penjara, pasti jaga anaknya dong, itu hal yang wajar. Tapi itu juga apa? Tapi itu gue akuin ya bahwa ya memang
Daniel ini memang udah berbeda dari yang dahulu. Udah berapa tahun kita temenan, Nil, tapi lu nggak pernah ngajakin gue ke hal-hal yang negatif. Nah, artinya makanya gue mau lu untuk ada di podcast ini berbagi pengalaman supaya teman-teman tuh bisa ngerti dan bisa ya sama kayak lu lah, bisa keluar dari circle yang jahat itu. Nah oke, jadi kelas 1 SMA nih mulainya nih. Kelas 1 SMA gue mulai. Gue pertama kali narkoba tuh obat-obatan. Nah baru udah mulai masuk mau naik kelas 2, gue capek. Itu yang biasa orang bilang punya TikTok nggak sih, Nil? Jadi kayak lu kan merasa kayak kebal. Beda. Itu beda. Setahu gue kalau yang TikTok itu udah beda. Itu udah main dukun kosa gelap itu beda. Oke. Enggak, tapi kalau obat-obatan itu emang sih setiap orang ada, kalau kena obat tuh diem kayak ayam sayur, diem bego gitu. Ada yang emang jadi bernyali gitu loh. Nah, tapi itu karena efeknya aja, jadi emosian, jadi kayak bodo amat gitu loh, mau mati bodo amat gitu. Bahkan gue kalau dulu suka mantek mobil gitu, pakai sepat gue tuh kalau lewat lagi ngebut-ngebutnya nih, lagi ngebut, gue cuman tidur depan dia ngerem, setelah dibilang lu mau mati katanya, bodo amat gue mati ya kan. Baru teman-teman gue masuk tuh, satu basis ya kan, 20 orang, 30 orang gitu. Betul, kalau gitu. Zaman dulu tuh masih ada. Iya. Apalagi anak SMA ya kan. Iya, jadi gratis naik mobil satu rame-rame kan, nyari musuh itu kayak gitu. Pengaruh obat ya? Iya, itu pengaruh obat. Baru gue mulai kelas 2 SMA, gue mulai capek. SMA mulai capek? Iya, capek kok gini-gini aja. Capek kenapa? Capek. Emang efeknya capek. Terus teman gue bilang, lu jangan pakai obat terus, lu jadi bego, gini-gini. Akhirnya gue mulai masuk ke ganja. Gitu. Jadi obat itu bikin kita kuat, tapi kalau efeknya udah habis, kita capek. Capek, lemes lu kayak. Lu kalau nggak neken lagi, bahasanya neken, lu kalau nggak neken lagi, itu kena basian. Itu gak enak basiannya. Itu yang orang bilang doping nggak sih? Bisa dibilang gitu nggak sih? Maybe kita bisa nyebut kayak gitu. Oke, jadi dari lu obat, baru lu ke ganja. Iya. Nah, jadi pertama itu dari ngerokok kelas 3 SD. Betul. Kelas 3 SD baru minum-minum. Itu pintunya ya. Itu pintunya. Ya. Iya, itu pintunya. Oke. Jadi memang ya kalau kita punya anak, memang berusaha jangan sampai anak kita ngerokok ya, Nilai, berarti ya. Karena itu bisa jadi pintu ya. Betul banget. Itu pintu. Nah, oke, lanjut nih. Nah, berarti lu dari obat ke ganja. Itu mulai kelas 2 SMA. Iya. Terus SMA gue masuk ke narkoba, ke ganja. Oke. Terus ketemu channel lagi, jadi bandar lagi. Dan ganja kan lebih gede untungnya. Bayangin, lu modal 20.000 zaman gue itu, lu untung 150.000. Wow. Berkali lipat ya. Lu modal gope, lu bisa untung 1,5 atau sampai 2 juta. Gimana lu nggak tergiur di zaman itu buat narkoba? Hah? Betul nggak? Benar. Apalagi anak muda ya kan, terus dapat uang dengan gampang begitu. Capek nggak mau ya kan? Benar banget. Gue nggak munafik nih ya. Dosa tuh enak. Gue sama lu tau gue orang yang munafik. Dosa tuh sangat enak. Ya, gue setuju sih soal itu. Makanya sampai kita kena, udah lu kebawa di sana. Nah, itulah berarti narkoba di sana gitu loh. Nah, itulah yang orang bilang circle jahat ya. Iya, circle narkoba tuh susah. Apalagi lu kalau bisnis itu bukan lu nggak zaman sekarang, nggak perlu zaman sekarang pakai handphone, share segala macam. Itu dari mulut ke mulut tuh kan. Dari mulut ke mulut lu dapat barang mana? Dari gue bikin lu Arab Ambon gitu, kayak hidup gue gede kayak orang Arab gitu, tapi gue dari Ambon ya kan. dari Arabon tuh, dari si Ambon gitu, dari Arab. Oh gitu. Waktu gue di TO pun dikenal Arab gitu, di kampungan gue ya. Gitu kan. Tapi orang tanya gue Ambon gitu. Makanya dipanggil Arabon. Iya, Arab Ambon tuh gitu kan dipanggil kayak gitu. Nah, waktu jalanin bisnis itu susah nggak sih Nil nyari orang-orangnya, atau gampang aja? Gampang banget. Jadi seakan-akan tuh kayak dibuka jalan gitu ya. Zaman gua itu nggak ada handphone, nggak ada Android secanggih saat itu. Paling keren tuh Nokia 3230 Polyphonic. Itu paling keren. Gitu. Okay. Bayangin, tapi orang bisa ngumpul, bisa banyak customer dari mulut ke mulut. Bahkan gue sampai Cirebon juga, tau nggak? Customer gue sampai Cirebon waktu itu. Customer lu ada yang anak Tuhan nggak? Waktu itu zaman gue ada, cuma anak Tuhan yang nggak pernah ke gereja gitu-gitulah.
Anak Tuhan kan dalam arti kan yang kita kontes kan ke gereja, pelayanan gitu kan. Enggak, Ya artinya gitu loh. pokoknya yang percaya Kristus lah. Oh, oke. Ada. Ada. Banyak. Wow. Banyak. Bahkan lebih tua dari gue waktu itu. Oh ya? Gue Nah, tuh, inilah mas. bandar paling muda di kampungan gue. Oke. Jadi gue tuh kan waktu tinggal di Ragunan, gue bakar rumah orang, kasus kan. Ya kan akhirnya bokap gue nih anak gak beres nih. Pindah ke Kalibata akhirnya. Oke. Dengan anggapan waktu gue di Kalibata, gue bakal lebih anak jadi santun gitu loh, ya kan. Jadi lebih baik. Ternyata waktu gue pindah ke Kalibata, gue jadi bandar di situ gitu. Anak bandar jadi bandar gitu. Nah, anak gue gila nih, anak siapa gitu. Iya. Berarti maksudnya yang gue soroti, berarti sebenarnya banyak juga anak-anak Tuhan yang memang terjerat di circle ini. Sangat banyak. Karena komunitas itu sangat penting. Yang namanya komunitas itu penting banget. Tapi tergantung juga lu di setiap komunitas lu itu beneran nggak sebuah komunitas atau cuma sekumpulan orang yang mudah menghakimi atau yang mudah mengasihi. Oke. Karena karena jujur aja nih ya, semenjak gue bertobat dari penjara, gue kenal banyak napi yang sama-sama perjuangan sama gue lah buat berubah gitu loh, tinggal hidup gue yang lama gitu. Pas bebas, gue masuk ke beberapa gereja. Lu tau gue kan, gue suka kadang-kadang diundang kemana gitu. Memberi kesaksian ya biasa. Iya. Biasa itu udah ngomong, beda nggak sini komunikasi. Lah, gue agak bingung begitu. Dan ternyata gue terus dari hari, bulan, dan tahun ke tahun semenjak gue memang bener. Kebanyakan orang-orang gereja itu cuma baik di depan teman-teman gerejanya doang. Satu teman-teman kita jatuh itu nggak bakal lu follow up, tapi lu blow up, lu omongin. Oke, mungkin itu gitu. nanti lah kita bahas ya. Itu klimaksnya nanti kan? Ya, klimaksnya nanti. Nah, gue masih penasaran nih. Nah, lu kelas di SMA ganja dan jadi BD, jadi bandar. Oke. Terus apa lagi nih, lo? Kan nggak berhenti di situ kan? Nggak berhenti di situ. Baru teman gue ketangkep, abang-abang gue ketangkep. Baru nyanyi Pancasila sebutnya. Apa artinya itu? Nama gue disebut, gitu loh, ditangkep, dikebukin, nggak kuat disebut. Barang dari siapa? I see. Barang dari gue. Oh, nama lu disebut ya? Disebut. Kalau bahasa sekarang dicepuin. Dicepuin. Ya, dicepuin. Ya. Kayak Tuhan Yesus dicepuin sama Yudas gitu ya. Emang cepuin dari zaman dulu ya. Gue dicepuin. Hingga akhirnya waktu itu udah lulus ya. Gue dicepuin waktu gue udah lulus SMA nih. Iya, hingga akhirnya mau nggak mau. Padahal gue ya, waktu gue lulus nih, gue waktu lulus 2009, gue nganggur 3 tahun. Kenapa gue nganggur? Karena gue udah bisnis narkoba ya kan. Udah punya duit. Ya. Jadi gue gak kerja. Tapi waktu gue dicepuin, gue mencoba untuk menutupi kerjaan gue ini dengan cara apa? Gue kerjaan yang benar-benar kerjaan. Akhirnya gue gak mau kerjaan. Gue jadi cleaning service. Berarti lu juga takut sebenarnya? Takut juga? Gue takut. Karena udah ada omongan kan, lu kalau di penjara lu kayak gini-gini, lu kayak gini-gini waktu itu. Ya kan? Wah, udah. Gue cari kamuflase dengan pekerjaan yang sah gitu loh. Gue jadi cleaning service. Ya kan? Gue baru tahu tuh. Cari jadi cleaning. Iya, gue baru tahu tadi cari duit yang halal tuh susah. Gue ngepel diinjek orang, gue emosi ya kan. Gue gini-gini. Makanya sampai saat ini gue kalau ke mall, kalau orang cleaning service, gue bakal ngindar. Gue tahu itu gimana sakitnya gitu loh. Lu kalau suatu saat lu kesama gue jalan ke mall itu ada orang ngepel, lu injek, gue pasti marah. Gue dari situ loh, karena gue tahu lagi ngepel. Kadang kan kita gitu, anak-anak yang udah bilang anak Tuhan buat cleaning service tuh kita nggak pernah mikir hal sekecil itu. Padahal dia udah kasih tanda ya kan? Iya, dia kasih tanda, kita injek ya kan? Lagi di ini. Iya, mungkin ya gue juga pernah kayak gitu. Makanya waktu gue jadi cleaning, gue ngerti, oh gila ya kayak gini. Nah, gue jadi cleaning service, gue nanya waiters, pengantar makanan gitu, restoran ya kan. Gue juga tahu, gue pesen makanan, gue dijamin orang makan sambil, gue mas pesen apa, dia sambil makan, main handphone. Ini mata gue nggak dilihat. Oh, ya kadang gue juga kayak gitu ya. Tentang gue punya duit, gue nggak
nggak menghargai waiters gitu yang nanya menu gitu loh. Apa makanya gue pasti pernah kalau gue ngomong kalau makan makasih ya, gue suka orangnya, gue menghargai karena gue pernah di situ. Ya kan kita sering makan bareng. Iya, ya kan tuh pernah dari belum punya pasangan, sekarang sama-sama nggak punya pasangan. Aduh, ini palu ini. Ini palu ini lah. Iya. Nah, tunggu nih, yang gua ini dulu ya. Jadi itu yang ketangkep itu abang-abangan lu. Oke, betul. Tapi dia cepuin lu. Iya. Artinya bisa nggak gue bilang ini? Di dunia narkoba itu lu nggak bisa dibilang punya teman, punya sahabat. Oh enggak, kok dia nggak akan bilang, pasti ya. Kemungkinan besar pasti akan dicepuin ya. Kalau sahabat sih ada yang betul-betul sahabat. Gue temu itu. Maka waktu gue pernah sering sama lu kan, kayaknya gue lebih penting teman-teman gue yang zaman dulu lah, yang rusak. Kenapa dia lebih toleran kok gitu loh. Lebih nggak pakai topeng kok gitu, lebih apa adanya gitu. Karena gue ketemuin orang-orang seperti itu di zaman gue waktu itu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Waktu gue dicepuin, gue cabut ke Bali. Lu menghindar ya? Gue menghindar. Karena bokap gue pendeta, bro. Ya kan? Gue malu kok. Ada bagusnya lu memikirkan kredibilitas bokap lu ya. Gue biar rusak kayak gini, gue harus sayang keluarga. Itu nomor satu. Bahkan gue waktu pakai duit haram pun gue nggak mau ngasih nyokap gue pakai duit nyokap gue tuh waktu gue masih cleaning service. Gue inget banget gaji gue sehari tuh sebulan tuh cuman gopek zaman gue tuh, gue kasih nyokap gue semuanya. Iya, zaman itu sebulan cuman gopek coba gaji. Gue nggak mau ngasih duit yang narkoba ke orang tua gue nggak mau, karena gue masih itu yang masih bingung sampai hari ini gitu loh. Gue makan narkoba, gue bandel, gue masih inget Tuhan gue makan kalau gue doa nih ya, kalau gue doa Tuhan, gue takut penjara, gue gitu doain. Serius? Gue kira lu nggak takut orang, nggak takut bakar rumah orang, nggak takut lu tidur di tengah jalan, tapi lu takut penjara juga. Iya, gue takut, karena udah ada asumsi kan, lu penjara gini. Nah, tapi kan waktu gue SMA gue pernah masuk juga, waktu kasus kriminal kan, masuk sekali bebas, seminggu kemudian masuk lagi nih, bebas lagi. Cuman waktu gue gara-gara narkoba bukan? Enggak, itu kriminal 2 kali gue masuk kriminal awal-awal. Cuman karena emang bokap gue tuh orang Manado kan, keras gitu loh. Udah diwanti-wanti, lu kalau masuk kriminal gue bebasin. Nah, gue masuk 2 kali kriminal, dibebasin. Waktu terakhir gue narkoba, udah gue tinggal. Gue gak pernah dibesuk sama sekali. Oke, lanjut lagi ya. Waktu gue ke Bali ya, di Bali gue gak makan narkoba nih, Zed. Oh ya? Kenapa? Mahal. Maksudnya, kenapa mahal? Gue pernah dapat channel, gue dibohongin. Gue beli sabu-sabu, isinya tawas. Kan kurang ajar gitu loh. Wah, gue bilang, dikira gue main baru kali ya kan. Ya kan, udah mahal gitu. Akhirnya gue gak main. Di sana gue enggak. Tapi gue cuma main cewek. Kalau di Bali dikenal ya, gue sebut di Bali ada sebuah tempat prostitusi ya. Gue di situ doang. Akhirnya gue jatuh di cewek dan cuma minum-minum doang. Gue gak main narkoba sama sekali di sana. Berapa lama lo di Bali? Hampir setahun gue di Bali. Terus balik lagi? Ya, gue balik lagi. Karena gue ingat bokap gue udah tua. Ya kan? Gue balik lagi ke Jakarta. Sampai Jakarta, ternyata gue masih buron. Oh ya? Gitu loh. Gue masih buron, masih dicari. Ternyata setahun tuh gak menghilangkan nama gue di kepolisian Polres Jakarta Selatan. Kebayoran Baru. Gue cabut lagi lebih jauh. Gue ke Lombok. Oh, lu sampai ke Lombok juga? Ya, berapa lama lu di Lombok? Gue di Lombok setahun juga. Dan di situ lu make nggak? Enggak. Nah, waktu di Lombok, gue nggak tahu kenapa, karena gue orang kerja keras nih. Dari kerjaan gue yang tadinya cuma cleaning service, hingga akhirnya gue masuk ke telekomunikasi, sebuah provider di Indonesia, kartu perdana. Gue di sana, gue waktu itu masih install jaringan 3G pertama masuk Indonesia, itu gue yang install. Itu di Bali sama Lombok. Di Lombok, gue nggak tahu kenapa ya, makanya ini yang gue tekunin. Lu gak usah ngomongin Tuhan, kalau lu kerja keras, pasti lu bakal sukses. Ya, gitu. Benar. Orang Jepang gitu. Pun ya kan, gak kenal Tuhan, tapi mereka kerja keras sukses. Lu kerja keras, lu tulus kerjaan lu, gitu loh. Lu gak macem-macem, kayak lu ngentit duit, segala macem, lu gak mainin bond, segala macem. Lu tulus lu kerja keras, giat, masuk paling cepat, pulang paling terakhir, lu pasti sukses. Itu udah berhasil waktu gue di Lombok. Dari seorang gue cuman
pegang obeng sampai gue bisa punya bawahan, gue punya mes gitu. Itu waktu gue di Lombok. Gue punya Iya, berarti supir. lu di Lombok lu kerjaan lu bagus lah. Bagus, sangat bagus. Gue jadi ketua tim leader di Lombok. Oke. Nah, waktu gue jadi tim leader ini, provider sebuah kartu perdana ini buat 3G 4G, supir gue ini ternyata abangnya beda. Oke. Ketemu lagi calling di Lombok gitu loh. Gue tanya abangnya nih, ada barang, gue bilang, wah ada bos, ada ya. Udah gue pesen. Akhirnya Nah, makin waktu- lagi di Lombok. Akhirnya pakai lagi, bahkan bukan gak pakai lagi. Barang di Lombok gue kirim ke Jakarta. Gue nggak jadi bandar di belakang layar gitu. Buat teman-teman gue di Jakarta. Gitu. Jadi teman-teman gue cuma bilang, Nil, barang nih turun 1,5 gini-gini, untungnya segini. Oke, lu atur, gue bilang. Kirim gue segini-segini, modal gue segini, transfer segala. Apa kayak gitu gue di Lombok. Padahal lu sebenarnya udah nggak make. Iya, gue udah nggak tahunan ya. Iya, sekarang gue udah nggak pegang barang itu. Gitu. Tapi karena ketemu channel ini, akhirnya gue di belakang layar gitu. Gue cuma Nah, kasih dia modal. berarti, Iya. berarti lu sempat gagal ya, untuk bisa nggak pakai lagi ya keluar dari Iya. situ ya. Oke, Iya. lanjut. Nah akhirnya di Lombok kayak gitu. Gue jadi kayak di belakang layar. Tinggal teman gue nelfon, ini butuh duit segini buat ngambil barang segini banyak. Oh ya udah, gitu. Tinggal bayar kuda, gue bilang. Bayar kuda aja, kasih kuda berapa poin gitu. Poin tuh kayak juta gitu. Berapa poin kasih dia, ambil barang di lampu merah atau di tong sampah gitu. Udah gitu kan. Nanti kasih Jadi- gue berapa gitu. Jadi itu banyak ini ya, kode-kode ya, kata-kata Ya sandi. ada kode-kodenya gitu. Oke. Ada kode-kodenya. Kuda itu apa, transportasi kan? Kuda tuh kayak joki kita lah. Oke. Sama kudanya si A nih, oke udah gue bilang mau bentrok di mana, mau adu banteng, tinggal set kayak selaman cabut gitu, atau mau gimana, gue bilang mau taruh bola apa jemput bola kayak gitu kan. Itu udah pada-padanya. Oh gini-gini ya udah, gue bilang berapa dananya, udah gue ya gitu doang, Lombok, gue di Lombok. Makanya gue bisa sampai ke Gigit Lawangan gitu kan, udah santuy, udah kayak orang gila aja pokoknya. Jadi lu dapat duit dari kerjaan yang bagus, tapi dapat duit juga dari Iya, narkoba. betul. Jadi bos-bosan dong lu ya kan? Di zaman itu loh. Oke. Ya. Nah, terus sampai kapan itu? Sehingga suatu hari bokap gue kena jantung. Di situ gue langsung tinggalin semuanya itu kerjaan. Gue cabut ke Jakarta. Dari seorang big boss di Lombok sampai Jakarta gue nggak punya apa-apa. Sampai orang provider itu bilang, "Oh yakin mau tinggalin ini?" Gue bilang, "Ya, gue mendingan gue sama keluarga gue dibanding gue punya banyak." Oke. Aneh ya, sangat aneh ya. Tapi ya Gitu. bagus lah, memang harusnya seperti itu karena Iya. keluarga kan Gue adalah pikir gitu. Ya. Baru gue cabut ke Jakarta 2012 akhir kayak November. Gitu. status Sam- masih buron. Status udah enggak nama gue. Udah enggak Udah enggak. Udah enggak buron, udah aman. Sampai Jakarta gue ngeliat bokap gue udah sakit. Jantung ya kan. Memang selama gue ada di Bali ke Lombok, gue udah setiap beli obat buat bokap gue gitu. Obat buat terapi jantungnya. Terus sampai Jakarta, udah gue nggak punya apa-apa. Nol lagi. 2012 hingga akhirnya 2000 gue pusing kan, gue nggak punya duit gitu lah. Yang lu biasa megang duit banyak. Iya. Ya kan? Biasa megang duit banyak, bisa murah-murah gue ke Gigit Lawangan gitu kan, bisa ngabisin semalam tuh bisa habis 7 juta tuh, bayangin. Semalam gue habis 7 juta buat minum, cewek, bule, segala macam gitu. Zaman itu tuh. Terus Nah, gue inget bokap gue. Nyokap gue, bokap lu sakit, ya udah gue pulang. Gue tinggalin semuanya. Asli gue tinggalin semuanya. Gue jadi gembel lagi gue di Jakarta. lu balik lagi ke titik terendah ya. Iya. Terus duit narkoba kemana? Itu gue orangnya nggak musingin duit gitu. Serius, gue nggak musingin duit gitu. Biar teman gue yang ngolah, gue nggak minta. Karena yang ngurus itu emang udah punya anak gitu. Gue gitu orangnya, gue nggak bodo amat. Gue orangnya santai, gue orangnya santai pokoknya. Terus gimana? Makan gak makan asal kumpul. Kalau gue gitu kan konsep gue, makan gak makan kumpul aja gitu. Yang penting kehadiran, gue gak butuh duit, yang penting kehadiran gue gitu konsep gue gitu. Oke. Hingga akhirnya 2012 bokap gue sakit, semakin sakit. Masuk 2013. Gue mau coba cari kerjaan lagi. Kerjaan yang real ya kan. Tapi sepanjang ini masih make. Cuman gue gak banter lagi. Banter teman gue, karena dia tahu gue pernah jadi bantuin dia. Jadi gue setiap keluar rumah tuh dikasih barang. Ini karena gue bukan perokok deh dulu.
tapi gue pemakai. Gitu. Jadi temen gue tahu. Gitu. Jadi mau tidur di chat, nih keluar, ya udah keluar, udah barang. Bahkan ya, gue tuh makin narkoba depan orang tua gue. Ya. Karena gue udah ngebantu waktu gue di Bayi Lombok, gue udah ngebantu keuangan. Jadi nyokap tuh kayak, oh ini anak ternyata kayak gini. Karena waktu gue ke Lombok itu kebongkar kalau gue tuh buron gitu lah. Karena nyokap gue, iya, bokap yang gue tahu curiga ada tukang sekutang nongkrong depan rumah. Ini ngapain tukang sekutang temen-temenan gitu kan? Ada orang nanyain gue, itu namanya Daniel ya, nyokap gue gak kenal. Baru udah dari omong-omong tetangga baru tahu. Yang pasti juga intel paling juga bekerja lah. Iya. Itu betul. Terus gitu. Nah sampai gue Jakarta udah, gue pakai depan nyokap gue segala macam. Tapi gue nggak punya duit sama sekali. Hingga akhirnya 2013 tanggal 13 bulan 3 itu gue ingat banget jam setengah 3 pagi itu Barcelona versus AC Milan pokoknya leg kedua. Oh iya, lu kan cules juga ya? Iya. Oke, terus sebelum pertandingan bola itu main, itu pagi-pagi tuh gue pesta narkoba. Di mana? Di rumah lu bukan? Depan rumah gue. Dia depan rumah gue lapangan bola tuh. Lu kalau rumah gue kecil, tapi gede halamannya kan lapangan bola. Tuh anak-anak suka bakar ayam depan rumah gue, suka masang sound system depan rumah gue, bangun tenda depan rumah gue. Tuh udah gak ada yang larang. Sampai hari ini gak ada yang larang. Oke. Pak RT udah tahu, oh si Daniel udah buat kayak gini udah gitu. Jadi udah ceng dia sama gue lah gitu kan. Gitu. Oke. Jadi terus gue pakai itu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Wow. Jadi pakai ke kamar gue, pakai sabu lagi, kentang tutup lagi, bawa minum lagi, jengri ganja lagi ya kan. Pulang pakai lagi ke atas ke kamar gue, nyabu lagi, 10 jam berarti lagi. Iya. Nonton bola lagi, ketawa-tawa. Karena waktu gue nonton bola itu udah ada busel di sebelah kiri lapangan. Cuman dia gak mau nangkap gue. Kenapa? Karena gue rame. Gue ada sekitar 15 orang. Tapi 15-nya itu juga make semua. Kenapa gitu nih? Dia cuma bertiga. Oh, oke. Kalau dia nangkep dia habis pasti. Ya, pastilah, jelas. Pasti digulung harus ya. Juga, ya kan? Selesai jam 5 sore, pada balik bubar. Ya kan? Terus gue juga pulang ke rumah gue. Gue mandi, makan, nonton TV bentar, nyokap gue ke atas kamar gue kan. Ngoceh gue tinggal, berisik lu gue bilang kan. Gue tinggal, gue pakai lagi jam 7 malam sama teman gue 2 orang. Satu anak Pak RT, dua-duanya anak Pak RT, cuma beda RT. Yang pakai sama gue. Di situ gue ketangkep jam 7 malam. Ternyata gue bingung, gue kayaknya nama gue udah rapi deh, kenapa gue ketangkep ya? Ternyata teman gue ini satu ini kan security, dia pernah pakai sama polisi ini yang nangkep. Gitu. Oke. Jadi tetap muka lu keinget lah ya. Iya. Walaupun nama lu kehapus, muka lu keinget. Iya. Di situ gue depan rumah gue, pas banget depan rumah gue. Abis diborgol, nyokap gue keluar. Aduh. Wah, hancur hati banget pasti tuh. Lemes gue dah. Nyokap gue apa ya? Jangan ditangkep pak, jangan ditangkep gitu. Gue udah diem. Lama adek gue keluar, masih kelas 3 SD kayak waktu itu. Ngomong kayak gini, kakak kok diborgol. Langsung gue bilang pak polisi udah pak tuh barang gue. Tadinya gue berdebat, bukan punya gue gitu. Pas adek gue ngomong kayak gitu, kakak kok diborgol, lemes. Udah pak tuh barang gue cabut biar cepet-cepet inilah ya. Gue cepet. Karena gue udah sedih pak adek gue ngomong, anak kecil itu polos ngomong kayak gitu. Kakak kok diborgol, udah tuh barang gue gitu. Iya deh. Hari itu kalau gue kabur tuh bisa banget. Sangat bisa. Cuman teke ya, polisinya gitu ngomong, gue tembak lari. Kenapa? Lari gue tembak orang. Wah gue diem aja. Oke. Baru gue dibawa ke Polres. Nah terus lu masuk penjara nih, ke Cipinang tuh? Enggak, itu masih Polres dulu. Polres Jaksel. 2 bulan. Nah waktu masuk Polres ini, di situ gue nantang Tuhan. Gue tahu nih. Jadi ya, yang ada di solusi ya, itu. Jadi teman-teman, kisah Daniel ini pernah difilmkan ya di Solusi TV ya Nil ya. Iya. SCTV, O Channel sama MNC ya. Oke. Pernah tayang di SCTV, O Channel dan MNC ya.
Tapi juga di YouTube juga ada ya. YouTube ada. YouTube juga ada. Ya, di situ Pecandu ya. narkoba nantang Tuhan kalau nggak salah. Iya, gitu. betul. Di situ gue nantang Tuhan. Lu nantang Tuhan gimana? Kan gue gak ngerti doa kan. Tapi gue doa cuma Tuhan gue tetap masuk penjara, amin. Gitu doang kayak kan. Di situ gue nantang Tuhan. Kalau emang lu Tuhan, bebasin gue hari ini juga. Ternyata gue gak bebas. Iyalah. Lu udah jelas salah, masa Tuhan membela orang yang salah? Ya kan? Harus ada harga dong yang dibayar. Iya. Wah, gitu gue langsung. Terus waktu lu masuk penjara itu gimana? Kan lu udah tahu nih, denger cerita. Nah terus gimana tuh? Nah, gue baru masuk Polres kan. Itu kayak lemes banget ya. Karena waktu naik ke itu masih ruang kaca. Ruang kaca itu ruang interogasi, itu masih di BAP. Dekat-dekat itu nama siapa ya kan. Itu 3 hari jangan interogasi segala macam. Di situ nggak bisa kencing, nggak bisa boker, nggak bisa pup lah, nggak bisa boker besar. Di situ, waduh, gue bilang stres juga nih gue bilang ya. Baru masuk ke atas. Atas tuh baru sel, masih sel, baru di sel tuh. Sampai situ gue ngedown gue. Kenapa gue ngedown? Karena waktu jalan jongkok sepanjang lorong tuh kanan itu tuh lorong. Lorong itu gelap, tapi isinya orang semua tuh kayak gini-gini realis ya kan. Anak baru, mati lo. Wah, yang kecil tuh, gue aja kecil tuh. Gue diem aja udah. Jalan jongkok, gue dikit-dikit, jongkok. Iya, gue diem, gue masuk kamar paling pojok. Sampai kamar paling pojok, gue diinjek-injek gitu. Nah, selama ini gue nggak dengar namanya otean. Otean itu ternyata itu harus bayar lapak sama palkam. Palkamar. Iya, palkam. Jadi terus gue ngomong nggak ya di sini ya? Ya gue ngomong aja lah. Hukum di Indonesia itu jelek banget. Sangat-sangat jelek. Gue ngomong aja, ini emang kenyataan. Jadi kalau lu ketangkap polisi, lu di BAP, dapat kertas merah. Ya kan, tuh ada nama Daniel, umur segini, kasusnya apa, itu dijual sama polisi ke setiap palkam. Jadi dari 12 kamar sel itu, nama gue dijual. Ayo nih anak baru nih, siapa mau beli? Terus setiap kamar tuh teriak, gope, 700, 1 juta, 2 juta. Nah itu maksudnya dibeli buat? Duit itu buat polisinya. Nggak, maksudnya lu kan dijual dalam arti. Oke, gue dijual nih. Gue dijual waktu itu gue inget banget kamar nomor 7. Nomor 7. Iya, gue dibeli 2 juta pala gue. 2 juta masuk ke polisi. Ini bukan nggak sama polisi, ini oknum guys, ini oknum. Oknum ya, ada oknum yang nakal ini. Dibeli sama palkam nomor 7, 2 juta pala gue. Buat apaan? Dibeli buat? Nah, waktu gue dibeli, gue masuk kamar dia. Gue digebukin, diinjek-injek, ditagih. Lu masuk kamar gue, bayar 5 juta. Untung berapa? 3 juta. 3 juta. Tapi gue ngelawan. Lu bilang gimana? Semakin gue ngelawan, gue semakin diinjek-injek, digebukin lagi gue. Oh ya? Gue nego. Oke, gue nego 3,5, gue bilang. Diem dia. Palkaman mikir ya kan. Mungkin karena kepala gue dijual 2 juta, dia untung 1,5 kali kan. Yaudah, lu mau kapan lunasin? Gue bilang secepatnya. Gue gak nyebut tanggal. Secepatnya. Oke. Karena gue pernah masuk penjara 2 kali awalnya ya kan. Ya. Akhirnya gue mainin tuh harga. Jadi setiap nyokap gue datang, gue gak langsung ngasih 3,5 juta, enggak. Lagi cepet dong. Jadi setiap habis besukan tuh dikumpulin tuh napi-napi sama palkamnya. Lu dikasih berapa? Utang lu berapa gitu kan. Tunjuk-tunjuk kan. Lu berapa anak baru nih? Gitu. Oh ya? Ya gue 18 kan. Cepet bang gue bilang. Karena emang penjara orang ini juga butuh duit kan. Oh udah, yang penting ada pemasukan gitu ya kan. Ya udah. Ya, artinya bahwa buat pendengar ya kan, teman-teman yang dengar ini benar-benar ya jangan sampai pakai narkoba dan jangan sampai ketangkep ya. Iya, betul. Ini situasinya begini. Begitu. Ini ya, gua apa adanya cerita ya. Ini gua apa adanya. Gitu loh. Nah, tapi emang jatahnya itu di Polres itu maksimal 2 bulan. 2 bulan. Gitu loh. 2 bulan. Jadi palkam gua udah 2 bulan, dia dipindahin ke Cipinang. Ketiga. Jadi lu bebas, nggak bayar lagi dong? Iya, nggak bayar lagi. Jadi lama, akhirnya gue jadi palkam. Jadi palka.
Terus lu bikin begitu juga pasti? Gue kayak gitu juga, itu emang ada hukumnya. Itu Gitu. tradisi ya? Itu tradisi, jadi ada napi baru kan diputar-putar tuh. Gue suka lihat anak muda apa orang tua, kan jelas kan BAP kan nama, umur, ya kan. Gue kalau orang tua gue nggak beli. Enggak. Nah, kalau anak muda di bawah umur 25 tahun tuh gue beli. Kalau udah masuk sel gue tuh abis gue gebukin. Ya, artinya teman-teman pokoknya jangan pernah masuk di circle narkoba itu. Kalau enggak inilah akibatnya kan. Iya. Oke. Terus bayangin, gue udah beli, gue sampai akhirnya gue dipindahin ke Cipinang, itu gue bisa ngasih duit ke nyokap gue coba. Bayangin, gue sampai bingung, lu kok bisa dapet duit ya katanya. Gue bilang udah aman, gue bilang. Padahal tuh duit napi baru yang udah gue peres sebelumnya gitu loh. Karena emang gue juga diperes kok. Jadi hukum itu emang udah ada hukumnya gitu loh. Ya, tradisinya begitu ya. Iya. Baru gue sampai di Cipinang. Nah, kalau di Cipinang itu penjara khusus napi narkotika atau bersama kriminal sih? Nah, gue jelasin lagi. Kalau Polres, Polsek, Polda, itu tahanan kepolisian. Oke, lu 2 bulan sampai 3 bulan lu pindah ke rutan. Kalau rutan tuh tahanan kejaksaan. Ya gue ngerti. Apa itu tahanan kejaksaan? Itu tahanan kejaksaan itu orang yang belum putus sidang. Belum diketok, iya, hukum 5 tahun. Oke, kalaupun memang ada, dia pasti bayar ke rutan supaya dia nggak pindah ke LP. Karena rutan tuh memang lebih enak rutan gitu loh. Apa enaknya? Lu bisa beli kamar. Emang di LP juga bisa beli kamar, tapi rutan tuh kamarnya lebih enak. Lebih luas, gitu. Lu bisa punya privat kamar sendiri, gitu. Lu bisa punya TV kalau lu berduit. Lu bisa nonton Namaran Naswah segala macam lah, itu tuh udah ada di expose lah pokoknya. Gitu. Iya, paham. Ya kan? Nah, sampai rutan, kalau gue macam anak baru lagi, kayak gitu lagi. Dia 3 lantai itu, anak muda lebih keren 3 lantai ya kan, anak baru ya kan. Jadi benar-benar mental lu kayak jatuh bener ya. Iya, lu palkam di Polres sampai rutan lu 0 lagi, budak lagi. Gak ada apa-apanya lagi. Bahkan yang nanya palkam di Polres tuh diincer. Karena rata lagi kan, uangnya di palkam gue dulu nih. Gue incer dulu nih. Iya, gitu. Apa kayak gitu? Jika dendam gitu dalam penjara. Nah, sampai rutan, itu ada lagi. Ditagih lagi tuh. Bayar lapak lagi, bayar kamar lagi. Nah, lucunya, waktu gue sampai rutan, gue ditrack sama lapak Ambon gitu loh. Lapak Ambon gitu loh. Kan memang ada orang Ambon, ada Are, ada orang PLG, Palembang. Biasanya geng-geng gitu ya? Iya, ada sukunya. Ada lagi bendera utara, selatan, timur, barat, ada lagi. Dan setiap suku tuh ada kepala sukunya, KS kita nyebutnya. Nah, gue interaksi sama KS ini, almarhum Om Yosi Lopis, gue ingat banget. Dia ketangkep barengan bokapnya Jupe, gitu. Dia 19 kali masuk penjara, gitu loh. Ditanya gue sama dia. Kenapa? Karena marga Oyang itu nyokapnya opah, mamanya opah. Gue tuh Lopis. Ada inilah ya. Masih ada darah, masih darah ya. Masih gue gak kenal, gitu. Ditarik gue sama dia. Tapi meskipun punya darah, gue tadi minta duit, tuh gak ada omongan. Mau lu 1 darah, lu harus bayar uang itulah gitu loh. Tapi waktu gue mau ngasih duit, ada algojo yang tukang pukul gitu kan. Gue nyebut algojo biar gampang di ini kan. Waktu gue mau diminta duit, algojo ini lihat kertas merah gue dong. Daniel katanya. Iya bang, gue bilang. Anak man lo, Kalibata bang. Gue ngomongin Kalibata mana ya? Belakang mall gue. Hah? Kaget algojonya. Coba lihat muka lu pas gue gini kan. Katanya temen gue algojonya. Tapi tetap lu harus dipukul ya? Enggak, gue akhirnya gak dipukul. Gak dipukul? Iya, gue bilang, lu ngapain masuk katanya? Gue bilang, lu ngapain? Gue bilang, orang ini pernah beli barang sama gue gitu lah. Dia pernah beli paketan berapa, gocap apa cepet sama gue gitu. Jadi gue gak diapain. Wah, lu santai, gue bilang. Dia bilang, santai. Lu masuk ruangan gue aja, gue masuk ruangan dia. Tuh orang masih digebukin sama dia yang lain ya kan. Gue enggak. Gue malah dikasih narkoba lagi di situ. Oh, jadi di dalam pun bisa jadi pemakai? Waduh. Tetep ya? Di penjara tuh narkoba lebih bebas. Serius, lebih banyak, lebih murah. Tapi bukan berarti ya enak-enak ya itulah ya kan. Lu bayar, lu ketangkap lagi makan narkoba di dalam, lu bisa kena hukuman lagi.
Ya pasti. Iya, lu bebas nih. Tapi lu ketangkap, lu bebas besok. Digabung lagi hukuman lu. Baru bebas, langsung ditangkap lagi. Nah, terus lu di penjara sempat make lagi? Gue sempat pakai lagi di penjara waktu di rutan doang. Oke, setelah itu? Ya, setelah itu baru gue bertobat. Sungguh-sungguh gue nggak nyentuh lagi narkoba sampai hari ini. Nah, ini berarti pertanyaan selanjutnya nih. Gimana caranya lu bisa lepas gitu? Artinya kan begini, lu masih dalam lingkungan yang itu loh. Lingkungan yang pemakai kayak gitu. Nah, bagaimana lu bisa lepas dari circle itu yang benar-benar lepas? Which is orang ngerokok aja kan, orang ngerokok aja untuk lepas susah. Ya kan, ngelepas susah kecuali dia benar-benar Tuhan hajar ya kan. Guys, kalau lepas dari circle itu, kalau gue bilang lepas benar-benar dalam hal organisasi, gue bilang organisasi itu belum benar-benar lepas. Kenapa? Sampai hari ini pun masih ada yang ngechat gue, bang, ada barang nggak? Ya, tadi gue udah tobat kok gitu loh. Bahkan sampai ada BD pun, ayo bantu lagi dong. Sampai masih ada. Gitu loh. Tapi kalau circle sebagai seorang pemakai, satu caranya nekat. Nggak cuma niat. Sama kayak lo ngerokok apapun. Lo nggak cuma niat, tapi nekat. Gue nggak munafik ya, dosa tuh enak ya. Narkoba, semua tuh enak. Gue orang yang munafik, enak. Itu enak. Tapi lo harus ketemu yang lebih nikmat lagi dibanding yang enak. Nah, berarti pertanyaannya, gimana lu bisa bangun dan ciptakan ketekatan lu itu? Gak gampang loh. Gaya hidup. Bayangin loh, waktu gue di sel, gue baru nggak di sel, di Cipinang, gue baru bangun tidur. Depan gue tuh orang ngetep tuh nyuntik ya. Samping kanan gue tuh udah gele, udah ngelinting gitu loh. Samping kiri gue udah nyabu. Belakang gue pengen judi. Gue ngapain? Gue cuma duduk, gue cuma baca. Gue dicengin sama teman gue. Lu nggak mau barang nih? Enggak, gue bilang. Yakin nih enak nih loh, katanya. Ini lebih enak dibanding yang di luar loh. Enggak, gue nggak mau. Nah, titik baliknya tuh di mana nih? Nah, titik baliknya. Apakah lu dapat mimpi atau lu dapat teguran atau apa itu kan? Tadi belum gue ini ya. Titik baliknya itu, waktu gue ketemu teman gue itu nggak digembukin. Waktu gue makan narkoba, itu ada suara di hati kecil gue. Kenapa kamu menyalipkan aku? 3 kali suara itu ngomong. Batu barang gue buang, gue nangis. Jadi gue jadi inget sebenarnya kisahnya kayak Rasul Paulus. Iya, ya, itu gue nggak tahu ya. Tapi kebanyakan orang tuh emang kayak gini pengalamannya. Baru gue bener-bener gue ngeliat tuh emang kayak film gitu loh. Dari awal lu bakar rumah orang, lu nodong, lu maling, berusul segala macem, tuh ada semua. Jadi itu titik balik lu. Iya. Tinggal lu betul-betul disentuh lah. Iya. Di saat gue nggak punya siapa-siapa, gue nggak kenal siapa-siapa, di tempat yang orang bilang tuh tempat paling hina mungkinnya, di mana masa depan tuh suram gitu loh. Gitu, lu udah nggak punya masa depan. Gue sempat mau bunuh diri waktu di ruang kaca, gue bilang, yang di Polres tadi, karena gue bilang Tuhan kayak nggak ada nih. Gitu. Terus itu gue baru ngerti, wah ternyata dia ada gitu loh, dia ada. Dan gue tuh masih struggle, ada nggak sih dia gitu loh kan? Ternyata emang ada. Di saat gue nggak punya siapa-siapa di dalam penjara itu, ini gue hidup masih sampai sekarang, gue masih nge-live, ini bukan tapping loh, ini live, gue masih ada tuh. Di situ gue baru bisa bersyukur. Tadinya gue sombong ya kan, di Lombok gue ada segalanya gitu kan, sampai gue di penjara, lu makan nasi yang banyak kutunya, ya kan, lu makan sayur pun ada uletnya, lu makan. Lu makan ikan tuh ikan jaket katanya gue deh. Kenapa ikan jaket tuh kalau makan lu kupas dulu kulitnya itu, sisiknya. Lu kasih kucing gak mau makan kan kurang ajar. Gue bilang kucing kurang ajar lu aja gue makan lu gak makan, gue bilang gitu. Ya terus ini yang lu bilang tadi di warteg ya. Iya, kadang nasinya tuh kalau nggak dihabis tuh napi-napi tuh buat iseng kayak timbuk-timbukan, karena nasinya kalau kena tembok buk gitu. Karena nasinya nggak kayak masak magic, jadi cuma beras kasih air panas gitu dong.
Oke. Terus kita nyebutnya nasi cadong, itu kan nasi cadong kan. Terus tempe mayat, tempe yang nggak dimasak cuma dikasih Tempe air mayat. pun. Iya, jadi tempe yang cuma direndam air kencur, udah nggak dimasak, udah lembek kasih napi. Iya. Dia pucet Itu harga yang harus Iya. dibayar lah ya. Di situ gue bisa bersyukur sampai hari ini. Di situ. Makanya sekarang lo makan apa? Apa yang gue makan kok. Lo mau tidur di mana? Di mana pun gue bisa tidur kok, gue bilang. Gitu loh. Di situ gue tadinya gue yang sombong ya kan. Baru gue ngerti, oh iya. Hidup nggak seberapa. Oke. Hidup tuh nggak mahal. Gaya hidup yang mahal. Nah, ketekatan lu itu pasti diuji lagi dong, ya enggak? Diuji lagi. Nah, betul, gue setuju. Kapan itu nih? Dan lu pernah berpikiran nggak untuk mau balik lagi ke kehidupan yang lama? Sempat. Gue waktu di Cipinang, Rutan, udah putus sidang, waktu itu di jaksa untuk gue 5 tahun 1 bulan. Hingga akhirnya gue ngaku itu barang saya Pak Jaksa. Hingga akhirnya gue putus 4 tahun 6 bulan, denda 500 juta. Dengan subsidiar 3 bulan. Kalau lu jalanin 3 bulan, denda lu hilang. Akhirnya gue bilang, gue subsidiar lah. Gue bilang. Diuji. Waktu lu keluar sidang, jadi ada hakim 1, hakim 2, jaksa. Di belakang hakim tuh ada namanya panitra. Apa itu panitra? Itu orang suka ngetik. Waktu bebas dari diketokan, oke, 4 tahun 6 bulan, denda 500 juta, subsidiar 3 bulan. Sah, Neil? Sah. Panitra? Oke. Sampai gue keluar sidang, ngomong gini, panitra, kenapa? Belum gue ketik nih, katanya. Lu ada 50 juta nggak? Hukumannya jadi cuma 1,5 tahun nih. Hakim semua nggak tahu, nggak ada yang tahu. Goyang nggak lu? Udah kenal Tuhan ngomong kayak gitu. Jadi lu kayak mau balik lagi kan? Iya lah, goyang. Enggak, gue bilang, gue tanggung jawab kok. Gue laki. Apa yang gue lakuin itu yang gue diem dia. Oke, ya udah, selamat untuk di penjara ya, ledekan gitu. Di penjara yang masih muda lu ya. Madesul lu, dia bilang gitu. Oh, nggak apa-apa, gue bilang nggak apa-apa. Gue jalan hidup gue. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Nah, buat mungkin teman-teman yang dengar mungkin atau mungkin punya kenalan juga dalam masa circle itu. Nah, kalau lu kan ya kemurahan Tuhan luar biasa ya kan. Tuhan bersuara dan itu menguatkan lu. Nah, bagi kalau teman-teman yang lain mungkin nggak seperti lu dapat anugerahnya gitu. Bagaimana sih bisa bangun ketekatan? Nah, kan lu bilang tadi harus tekad, memang nggak ada jalan lain, harus tekad. Bagaimana nih buat teman-teman di luar sana yang mungkin nasihat lu, tips lu ya buat bangun ketekatan untuk bisa keluar dari circle ini? Oke. Tekad gue terbentuk saat gue sadar ada orang-orang yang gue cintai. Lu kayak waktu itu ya keluarga gue. Oke. Gue ingat keluarga gue, gitu loh. Gue ingat banget keluarga gue ingat abang gue yang cacat, lu tau kan abang gue yang cacat. Ya kan? Gue ingat dia. Gue ingat mereka terus. Bokap gue yang sakit waktu itu. Hingga akhirnya bokap gue meninggal. Waktu masih di dalam? Waktu gue di penjara. Di situ tuh gue struggle lagi. Gue sampai hina Tuhan lagi coba. Gue ngomong kayak gini, lu apa sih, gue bilang. Lu emang Tuhan, gue bilang. Gue udah tobat nih, gue bilang. Gue udah gak, sama sekali gue gak sentuh. Lu kok ngambil bokap gue sih? Gue ngomong kayak gitu. Serius. Kegilaan gue tuh ada lagi. Tuhan gak sampai gue lawan lagi gitu. Tapi dia ngomong apa coba? Hati gue ngomong kayak gini. Lu kan dulu dikit-dikit bokap lu. Sekarang bapak lu gue ambil ya. Sekarang lu dikit-dikit Tuhan aja ya. Gila. Itu gue langsung gue udah itu udah kayak titik balik tuh. Kalau gue bilang kalau gue mau jahat tuh bisa banget, gue tinggal ketemu BD-BD gede, gue tinggal ngomong, kok ada barang nggak, butuh kuda nggak, kuda gue aja, gue bilang. Sampai kayak gitu kok, sampai mikir lagi apa gue jahat lagi aja gitu ya. Tapi gue nggak milih ke sana karena gue emang udah muak sama narkoba. Dan lu punya ketekatan ya? Iya. Oke. Jadi biar bisa keluar dari ini, ingat keluarga. Ingat yang lu cintai. Gitu loh. Ingat siapa yang lu cintai. Lu, makanya gue tanya lagi, lu emang cinta keluarga lu? Buktinya apa? Kalau emang cinta keluarga, lu pasti punya tekad yang ingin membahagiain mereka. Benar. Bukan hal cuma lu
hebat di gereja ya, tapi di marketplace, dimanapun lo berada. Ya, artinya bahwa kalau lu menjadi pemakai atau bandar, lu egois sebenarnya, bener nggak? Betul. Lu cuma buat keenakan diri lu sendiri. Iya. Tapi lu nggak pikirin keluarga, orang yang kita cintai menderita, ngelihat kita, ngelihat kalau misalkan anaknya atau cucunya begini atau masuk penjara dan lain sebagainya. Iya. Gue mau ngomong kayak juga bukan berarti gue udah benar, gue juga belum benar, gue juga masih rusak kok. Iya. Gitu. Ya, artinya tapi menjadi manusia gue juga baru masih berjuang. Iya, betul. Oke. Tapi sekarang apa ke depan tujuan lo? Jangan sampai lu emang lepas dari circle itu, tapi lu masuk ke circle yang lain. Apa lu nggak menghargai keluarga lu? Benar. Jadi sebenarnya begitu lah ya. Karena maksud gue begini, kalau misalkan orang pun yang dalam circle itu, kalaupun kita nasihatin, lu harus benar-benar lu harus baca Alkitab, hidup suci, kadang-kadang bukan enggak. Itu akhirnya. Akhirnya. Masih jauh. Bagaimana awalnya untuk orang bisa keluar dari circle itu ya? Jadi ya mungkin buat teman-teman yang mungkin ada dalam circle itu ya, ingat aja keluarga lo. Ingat aja orang yang lo cintai. Jangan egois. Jangan enak sendiri tapi keluarga menderita. Wah, sadis. Asik. Jadi sampai sekarang lo masih di chat nih, Le? Bang. Asik. Iya, tapi itu cuma ketawa-tawa aja. Ada lagi struggle lainnya gitu loh. Kadang kalau gue gak punya duit gitu loh. Kadang ada orang, lu di motor aja ya. Ngapain gue di motor? Kita kalau gue duduk, langsung gas, ya kan? Ngapain kerampok, Bang? Masih ada, kayak gitu masih ada. Cuman gue milih, enggak. Kalau mau milih mah udah kaya gue sekarang kali ya. Gue gak mau. Gitu lah. Itu ya. Iya. Karena emang... Ya, artinya narkoba ini memang berbahaya ya. Ya. Kalau nggak lu penjara ya paling bahaya OD. Bener nggak sih, Nil? Yes. Ya, itu yang sangat dihindari lah. Nggak OD, gila. Ya, itulah kesenangan sementara, tapi penderitaan yang lebih besar. Ya kan, Nil? Penderitaan lebih. Nah, oke. Setelah itu nih, lu setelah keluar dari penjara, nah langkah lu selanjutnya apa? Lu tau lah. Langkah gue ya, waktu gue dari penjara, gue langsung dapat beasiswa kan, sekolah teologi. Tapi apakah gue dapat beasiswa gue mempergunakan beasiswa itu? Enggak. Gue ngapain? Gue ngojek, lu tahu kan? Iya, tahu. Gue nge-grab gitu loh. Gue emang orang pekerja keras. Gue bangun jam 4 pagi, gue ngojek gitu loh. Meskipun cuma dapat 50.000 gitu loh. Tapi gue ngasih duit ke nyokap gue. Sampai nyokap gue ngomong kan, makan gak makan langsung kumpul ya gitu loh. Gitu loh. Sampai akhirnya orang bingung, lu kok bisa ya ngojek sambil kuliah ya? Emang kenapa gak bisa? Kan intinya dari awal gue bilang, lu kerja keras gitu loh. Lu gak usah ngomongin Tuhan. Lu kalau kerja keras lu gak usah ngomong Tuhan. Pas lu dicukupin gitu loh. Iya. Lu gak usah banyak gak usah banyak apa. Lu kerja keras aja. Kerjakan apa yang bisa lu kerjakan gitu. Lakukan segala sesuatu untuk, gue kan lu tahu, gue bangun pagi ya kan. Masuk kelas jam 6 ya kan. Habis ngegojek sarapan nasi uduk 8.000. Iya, 8.000 yang banyak banget. Iya, 8.000 udah kayak porsi orang lapar ya kan. Ya kan? Kangen juga tuh gue nasi uduk gitu. Iya, ke sekolah gue pakai jaket Grab, malu, gue ngapain malu ya. Selesai kuliah gue ngojek lagi ya. Tapi yang gue lihat juga adalah setelah lu keluar juga di penjara, lu benar-benar cari Tuhan ya, Nil. Iya. Cari. Lu benar-benar melayani, benar-benar cari komunitas. Karena memang harusnya begitu. Ciptain gaya hidup baru, benar nggak sih? Betul. Ciptain lingkungan baru. Iya. Karena kalau enggak, ya, gue ingat waktu yang lu bilang, Nil, bahwa waktu lu kan pernah ngajak gue pelayanan kan, pelayanan di Cipinang itu. Iya. Terus lu bilang ini orang udah bertobat, udah melayani Tuhan, tapi akhirnya masuk lagi, ya kan? Nah itulah dalam arti ya memang setuju nggak sih Nil? Kalaupun dia udah keluar dari circle itu, dia harus cepet-cepet cari komunitas yang baru, pergaulan yang baru, yang terbaik adalah di dalam Tuhan. Iya. Dan ini pesan kalau buat komunitas ya, kalau ada orang-orang kayak gitu masuk, ya kan, harus bisa benar-benar menerimanya dengan segala keadaan.
Lu jangan mandang masa lalunya, bahkan masa kininya. Sekalipun masa kininya dia masih jatuh di sana, lu jangan jauhin, nggak boleh. Kadang orang-orang kayak gitu, lu jangan nggak bisa kayak gitu. Gue orang nggak bisa gue kayak gitu. Benar. Artinya, you benci dosanya, jangan benci orangnya. Betul. Benar nggak? Betul. Nggak semua orang bisa kayak gue. Plak, selesai. Nggak boleh sama ratain, nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Setiap kita punya bajunya sendiri gitu. Setiap kita punya takarannya sendiri gitu loh. Kita nggak. Nah justru di sini kita harus saling menopang gitu loh. Bukan saling membuang harusnya. Ya itu juga sih Nil, menjadi kerinduan gue, makanya gue bikin podcast begini supaya kita membantu teman-teman juga. Benar, gue setuju. Dan juga kita pun mungkin yang nggak pernah bersentuhan dengan narkoba, tapi ketika kita ada teman atau mungkin ada pemuda, ada jemaah, kita bisa tahu caranya bagaimana. Iya, betul. Terima aja apa adanya gitu loh. Karena Kristus terima lu gitu loh. Ya setuju gue, setuju. Nah, iya nggak? Siapa kita mau menolak orang yang jatuh? Karena bener gak sih, misalnya kayak lu ngalamin, lu pertama itu dalam suatu komunitas, lu cuma harapin lu diterima, bener gak sih? Bener. Betul. Itu yang gue harapin. Dan sekarang kan gue masih struggle. Kadang kalau gue berbuat baik, orang tuh mikirnya cari muka pasti cari muka. Kalau gue salah sedikit, tuh kan, gue bertobat kan. Hah? Enggak. Ya. Kalau gue nggak ngomong, gue ada masalah, pasti mikir sok kuat. Gak punya mana, ada mana nggak? Tapi kalau gue ngomong, katanya udah bertobat. Gitu lah. Tapi orang-orang kan mikirnya kan, orang-orang yang lagi berjuang tuh mikirnya, ayo dong berjuang dong. Mereka nggak mikir struggle step orang masing-masing gitu. Benar. Yang seharusnya kita harus menerima mereka, dengerin apa keluh kesah mereka, dan cari solusi buat mereka. Cari solusi bukan berarti kita bantu dia secara materi, ya enggak. Tapi kita bantu dia supaya dia bisa punya inisiatif apa yang harus dia lakukan ke depannya. Kita kasih aja solusi. Nih kalau A begini, kalau B begini, kalau C segini. Kalau dia milih apapun itu pilihan dia gitu. Kita nggak boleh mengangkat. Oke, dia milih C, masih jauh. Kita kasih lagi C1 gini, C2 gini. Ya emang butuh proses dalam setiap komunitas gitu loh. Oke nih, mantap. Ini nggak kerasa nih kita udah hampir sejam lah ya. Karena tadi juga kita telat. Oh iya. Ya kan? Ya, jadi ya artinya jauhkanlah narkoba. Setuju gue. Nah Nil, mungkin sebagai terakhir ya, mungkin apa pesan lu buat teman-teman yang tidak ada di circle ini, kemudian teman-teman kita yang sedang ada di dalam circle ini, dan yang ketiga teman-teman yang sudah meninggalkan circle ini. Waduh, yang masih ada di circle ya, yang masih ada di dalamnya. Yang dalamnya. Yang masih ada. Ya, oke. Circle ya. Gue cuma mau bilang sama lu, kalau lu masih ada di dalam circle narkoba konteksnya ya. Gue cuma mau bilang, kemana aja lu. Barang udah mahal bro, lu mau ngabisin duit bapak mak lu kemana aja. Mending sekarang lu mikir hal ke depan gitu loh. Lu berubah, lu cari orang-orang yang membawa lu semakin lebih baik lagi ke depan gitu ya. Semakin lebih baik lagi, lu semakin ngerti gitu loh, kalau Tuhan tuh ada buat lu. Dan cintai orang yang mencintai lu. Betul. Lu jangan mikir gini, terkadang lu banyak masalah, larinya lu ke situ. Lu nggak sadar semua orang tuh punya masalah, tapi nggak semua orang kok ke situ. Kenapa lu ke situ? Iya betul. Hah? Harusnya ke Tuhan dong, ya enggak? Iya, atau nggak ke orang-orang yang udah sekarang lu percaya aja. Oke, nyokap gue gini gak enak, bokap gue gak enak, abang-abang gue gak enak. Siapa sahabat lu? Tuh, kita ke sana. Gue sahabat gak usah ngomong seagama ya. Siapapun yang lu percaya, pasti ada yang benar-benar bisa terima lu apa adanya. Ngomongnya dulu ke dia, senyaman-nyaman lu. Gitu. Lu jangan mendem masalah lu sendiri. Kita manusia, makhluk sosial. Artinya teman cerita itu perlu ya nilai? Perlu, sangat perlu. Supaya kita nggak lari kepada circle. Yes, betul. Oke, betul.
Lu harus keluar. Percaya sama gue, tuh gak enak ujungnya gak enak. Terus nih, yang buat terserah lu pilih lah, yang tidak atau yang sudah meninggalkan. Yang sudah meninggalkan ya. Jangan sok kuat. Jangan sombong, gue juga pernah kok kayak gitu, jangan ngomong kayak gitu. Nggak perlu sok kuat. Gue pun nggak pernah ngomong kayak gitu. Gue pernah enggak, lu jangan sok kuat. Oke? Jangan sok kuat. 1 Korintus 10 ayat 9-13. Jangan sok kuat. Betul. Ya artinya lu kita ngerasa kadang manusia punya titik lemahnya. Terus gimana supaya gue nggak sok kuat? Ya lu kembali lagi lu cari komunitas lu. Ya, dan cari Tuhan lah ya. Iya, lu jangan sok kuat nih. Nggak ada orang yang kuat di bumi ini kok. Nggak ada orang jago, adanya ayam jago. Oke. Gue kayak gitu aja. Nah, mungkin pesan buat adik-adik nih, Nil. Adik manis ya. Adik-adikan. Ya gimana nih? Kocak. Apa nih ada konteks siapa yang belum nyobain? Ya, jangan dong. Kan belum nyobain. Maksudnya adik-adik yang masih dalam pertumbuhan. Jangan sampai dia bertumbuhnya salah. Oke. Gitu. Kalau ada adik yang masih dalam pertumbuhan ya gini ya. Ini susah juga kalau ngasih. Karena kalau mereka nanti mungkin pindah kota, itu beda lagi wadahnya. Ya kan? Pesan gue buat adik-adik, apa kayak zaman COVID kayak gini kan. Buat adik-adik gue gak kenal kalian ya kan. Percaya sama gue, lu kalau bertumbuh bersama dengan orang-orang yang punya tujuan yang sama, itu lebih baik. Oke, gue gak ngelarang lu punya banyak teman. Lu harus punya banyak teman, bangun link. Tapi kalau udah bawa lu ngejauh dari kebenaran, dengan jangan. Tinggalin ya Nil ya. Iya. Jangan kompromi ya. Iya. Karena tapi gue udah jatuh nih kayak gini. Oke, gue gak mau ngakuin. Oke, lu jatuh. It's okay. Anak baik pun kalau jatuh kok. Kamu kita ngomel kalau kita punya adik baik. Lu kok jatuh kita ngomel? Enggak. Oke, jatuh. Bangkit lagi ya. Jangan lu jatuh, lu stay di sana, lu gak bangkit. Lu jatuh, lu bangkit, lu bergerak. Mantap. Jatuh itu ya sudah. Oke. Itulah. Yoms, kalau dari muda, asik. Jadi, udah 1 jam lebih mungkin Nil kita pembahasan. Tapi ya thanks banget Nil. Udah hadir di podcast gua. Ya tetap dukung dalam doa. Siap. Supaya hal-hal yang baik lah bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain. Dan, wow, gue speechless ya. Dalam arti, waduh, gimana ya? Gue kagum dengan cara Tuhan nolongin lu, dan gue harap juga teman-teman yang lain bisa mengambil ya, bisa menjadi inspirasi bahwa jangan sampai sentuh barang itu. Yes, sampai setuju gue itu. Dan kalau ada yang ada dalam circle itu, cepat-cepatlah keluar dari circle itu. Pasti bisa. Kalau Daniel Wagani aja bisa, pasti lo juga bisa. Bener kita sama makan nasi kok. Gue gak makan batu. Gue gak makan dedek, enggak, sama-sama makan nasi. Sama-sama makan nasi, tapi kalau dilempar... Tapi mungkin, iya. Tapi mungkin beda prosesnya. Temukan proses lo, nikmatin, jangan nyerah. Oke, mantap. Ya kan? Oke, Nil. Lu gak harus sampai masuk penjara. Lu gak harus masuk penjara sampai berubah. Tapi lu harus masuk ke ranah dimana lu bisa menjauh dari hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau itu udah jatuh, ya udah gue gak mau ngakuin. Enggak. Berjuang lagi ya. Bangkit lagi ya. Lu bisa chat Hanse, gimana konseling. Lu bisa keluar rohani. Iya. Lu gak jangan bendam sendiri bro. Sis, jangan ya. Masih banyak orang yang sayang sama lu. Oke, Nil. Oke? Wah, keren banget, Nil. Sekali lagi, thank you banget, Nil. Udah siap, Hanse. Siap berbagi ya pengalaman di podcast ini. Ya, ini perdana, Nil. Jadi, perdana. Dan lu tamu perdana. Asik. Oke, sekali lagi thank you banget, Nil. Gue gak bisa balas banyak hal, tapi gue yakin Tuhan Yesus membalas, Nil. Dan tetap terus kuat.
tetap terus memberkati banyak orang ya, dan sukses lah Nil. Siap, Sukses. sama-sama. Coming soon kan STH kan? Ya, akhirnya ya kerinduan bokap terjawab. Lu juga kan, lu coming soon kan? Iya, sama-sama kita berjuang ini lah. Oke. Jadi teman-teman keledai muda, thank you banget yang udah hadir dan nonton di Facebook ya. Bahkan mungkin ada 19 komentar ini. Waduh. Ya. Kan ada yang mau nanya kali. Hah? Atau gimana coba? Ini ada yang mau nanya kali. Glory bagi Tuhan, kiranya kesaksian Daniel ini lebih membuka belenggu-belenggu yang mengikat hidup anak Tuhan dalam ikatan dosa apapun itu bentuknya. Wah. Thank you. Thank you semuanya, Tuhan berkati. Okay. Dan kita akan ketemu di podcast selanjutnya. Ya, jadi teman-teman, rekan-rekan bisa terus pantau Facebook atau WA. Bisa lihat story saya juga. Dan kita akan bertemu di podcast selanjutnya. Thank you, Neil. Siap. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Thank you, guys. Oke, selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Yom, keledai muda. Mantap. God bless you.